Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya, Pendeta Cheng Kim Guan, mengunjungi dan menyapa Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setiamu. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami perlu hikmat daripada Tuhan. Kami perlu tuntunan daripada Tuhan. Agar firman-Mu menjadi hidup, menjadi nyata, menjadi bagian hidup kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, maka kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini, berkatilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, Sobat Maestro dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema. Kekuatan dari kasih Allah. Kasih itu memiliki kekuatan. Kasih itu membangkitkan daya juang. Tetapi pada bagian ini kita akan sama-sama merenungkan kekuatan yang bersumber karena kasih Allah. Ini penting untuk kita renungkan bersama. Sebab dengan merenungkan ini kita bisa melihat satu keadaan. Sekalipun dalam masa-masa tersulit sekalipun, karena kasih Allah melimpah, maka satu pribadi dapat memiliki kekuatan yang maha dahsyat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita akan lihat pribadi daripada Yusuf. Ya, di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-1. Kita lihat ya, Kejadian 39 ayat yang pertama dikatakan, "Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Di sini kita melihat bahwa Yusuf bisa sampai ke Mesir itu karena ditolak oleh saudara-saudaranya. Memang Yusuf adalah pribadi yang dikasihi oleh ayahnya, oleh Yakub. Tetapi semua saudara-saudaranya membenci Yusuf. Semua saudara-saudaranya menolak Yusuf. Itulah sebabnya maka Yusuf bisa sampai ke Mesir sebagai budak yang diperjualbelikan. Di dalam ayat yang pertama tadi, yang membeli Yusuf itu seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Wah, Potifar ini seorang pejabat pengawal raja, kepala pengawal raja. Wah, dia adalah jabatannya luar biasa. Nah, Yusuf berkesempatan untuk berjumpa dan dipertemukan dengan Potifar. Sekalipun Yusuf ditolak oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apa alasannya Tuhan menyertai Yusuf? Yusuf adalah orang yang tertolak. Yusuf sampai ke Mesir sebatang kara. Tetapi apa dasarnya, apa alasannya kok Tuhan mau menyertai Yusuf? Satu alasannya, karena Tuhan mengasihi Yusuf. Inilah kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan, kasih Allah itu tidak memandang karena kebaikan kita,
karena ketaatan kita. Tetapi kasih Allah itu memang dinyatakan, dicurahkan bagi setiap orang. Dan pribadi Yusuf ini adalah pribadi yang merespon kasih Allah. Di Mesir dia sebatang kara, dalam kondisi yang tertolak. Biasanya orang yang tertolak, maka dia cenderung mengasihi diri sendiri. Tetapi kalau kita lihat pribadi Yusuf ini lain. Dia ditolak, diasingkan, dibuang, dijual, dijadikan budak. Tetapi dia punya kekuatan dari dalam, pengharapan dari dalam. Kenapa? Karena dia merasakan dan merespon kasih Allah yang begitu luar biasa. Sehingga sekalipun dia tertolak, dia tidak mengasihani diri. Tampak dia memiliki satu semangat dan tampak dia memiliki kekuatan. Sekalipun dia sendiri. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini menunjukkan sekalipun Yusuf pribadi yang tertolak, terasingkan, tetapi Yusuf adalah orang yang memiliki semangat juang untuk bekerja. Kelihatan di sini. Dia tidak menjadi seperti orang depresi, tidak bisa melakukan apapun. Tetapi dia tidak mengasihani diri dan dia punya kekuatan untuk tetap berjuang, tetap bekerja. Menjadi pekerja yang dapat dipercaya. Di dalam Kejadian 39 ayat yang kelima, sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yusuf, satu pribadi yang dikasihi Allah. Yusuf, satu pribadi yang merespon kasih Allah. Yusuf menjadi pribadi yang menjadi saluran berkat untuk menyalurkan berkat Allah bagi Potifar, bagi orang Mesir, bagi orang yang semula pada awalnya tidak mengenal Allah. Tetapi karena satu pribadi Yusuf, dia dapat menjadi saluran berkat. Ditempatkan di rumah Potifar. Dia dipercaya tinggal di rumah Potifar. Tadinya dia di pasar budak, lalu diangkat statusnya, diberikan penerimaan, diterima sebagai pekerja. Ibu bapak saudara terkasih, sekarang ini terus terang dan kita menyadari untuk cari pekerjaan itu tidak mudah, iya kan? Kita dalam masa-masa sukar ini setelah pandemi dan sekarang pun belum beres pandemi ini. Dampaknya, pengaruhnya luar biasa. Tetapi Yusuf yang disertai Tuhan mendapat pekerjaan. Dan ketika dia dapat pekerjaan, dia dapat bertanggung jawab atas pekerjaan. Kenapa? Karena Allah menyertai Yusuf. Yusuf merespon kasih Allah dan Yusuf mengasihi Allah. Sehingga karena Yusuf mengasihi Allah, dia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan anugerahkan. Di dalam pekerjaannya, dia menjadi orang yang dapat diandalkan. Kebanyakan orang ketika dia mulai dipercaya, mulai goyah. Sehingga tidak bisa dipercaya. Awalnya mula-mula bagus, bekerja bagus, penuh semangat, penuh tanggung jawab, dedikasi, integritas. Tapi setelahnya, orang bergeser. Tetapi kalau kita lihat, Yusuf ini dari budak terus menanjak karena dia tetap setia dan tetap hidup di dalam kasih. Puji syukur pada Tuhan. Kasih Allah, penyertaan Allah membuat Yusuf mampu hidup dalam kekudusan, menolak tawaran-tawaran kenikmatan daging. Di dalam Kejadian 39 ayat 7, selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Dengan kasih birahi, kasih hawa nafsu. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ini tawaran dari majikan. Bayangkan, seorang pekerja yang masih muda ditawari kenikmatan seks oleh siapa? Bukan oleh mbak-mbak yang lain, tetapi oleh majikan. Ini
tantangan yang luar biasa. Dan daya tarik godaan itu tidak cuma sekali di dalam Kejadian 39:10, walaupun dari hari ke hari. Dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Bukan cuma sekali tawaran yang menggoda dan menjebak itu, tetapi hari demi hari. Kenapa ya Yusuf tidak tertarik? Karena Yusuf fokus dengan apa yang Tuhan berikan sebagai tanggung jawab. Dia fokus di dalam pekerjaannya. Dia tidak melihat kanan kiri. Dia tetap fokus akan apa yang Tuhan anugerahkan. Sebab bagi Yusuf, seorang budak, aku diterima bekerja di Potifar. Aku dipercaya tanggung jawab yang begitu besar. Itu adalah anugerah Allah yang dia pertanggungjawabkan. Ini membuktikan bahwa Yusuf itu mengasihi Allah, tidak mau mengecewakan Allah, sehingga dia tetap berkata tidak terhadap tawaran daripada Potifar, istri Potifar. Ya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, itu pernyataan daripada Yusuf. Ketika dia menolak tawaran dan godaan daripada Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bukan terhadap Potifar. Sebab Potifar tidak ada. Tidak tahu Potifar. Kalau dia selingkuh pun Potifar tidak tahu. Tetapi dia menyadari ada Allah yang mengasihi dia. Allah yang maha tahu. Dari sebab itu dia katakan, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Kekuatan kasih Allah di dalam diri Yusuf dan kekuatan kasih Yusuf terhadap Allah memampukan Yusuf menolak godaan dan tawaran-tawaran dosa. Ini kita temukan kekuatan yang dahsyat mengatakan tidak terhadap dosa. Lalu kita akan lihat lagi kekuatan yang dimiliki oleh Yusuf, kekuatan kasih Allah mampu membuat Yusuf peduli terhadap rekan-rekannya, terhadap sesama narapidana. Ya. Di dalam Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Nah, ini Yusuf masuk penjara karena menolak berkata tidak terhadap dosa. Akhirnya perjalanan hidupnya dari rumah Potifar, sekarang dia masuk penjara. Tetapi sekalipun di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Kembali kita temukan Yusuf tetap disertai oleh kasih Allah. Sehingga apa? Orang yang dikasihi Allah itu mendapat belas kasih daripada orang-orang lain. Sampai kepala penjara pun mengasihi Yusuf. Wah, luar biasa. Di tempat terpenjara ini pun Yusuf tetap tegar. Yusuf tetap mengasihi Allahnya. Yusuf tetap melakukan apa yang harus dia lakukan dengan sebaik-baik. Ya. Nah, lalu dia sekali waktu bertemu dengan juru minum yang juga jadi narapidana, tahanan kerajaan. Kali waktu dia melihat muram muka daripada juru minum ini, kepeduliannya kepada sesama narapidana, sesama orang-orang yang menderita, dia tetap memiliki kepedulian. Lalu dia katakan, mengapa mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikan. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Wow. Ini karena kepeduliannya terhadap sesama. Dia berani menantang dengan cara melibatkan dirinya untuk mentabirkan, menyingkapkan tabir daripada mimpi. Ini tidak mudah, ibu bapak saudara terkasih. Belajar dari mana ilmu menafsirkan mimpi? Tetapi Yusuf begitu yakin. Kenapa? Karena dia menikmati dan memiliki kuasa kasih Allah yang dia percaya sanggup menafsirkan arti mimpi. Dia lakukan itu kepada sesama teman, sesama narapidana.
melakukan rupanya sepele, tetapi dengan kekuatan hikmat Allah yang maha besar. Sehingga akhirnya Yusuf melalui perbuatan menolong teman juru minum mengartikan mimpi, dia berjumpa dengan Firaun, juga bertugas untuk mengartikan mimpi. Ya, jadi kekuatan kasih Allah membuat Yusuf mampu menolong raja. Waduh, menjadi penolong raja loh Ibu Bapak Saudara terkasih. Bagaimana mungkin? Tetapi kita melihat realita kehidupan Yusuf yang disertai Allah, yang dikasihi Allah, dan pribadi yang betul-betul mengasihi Allah, menjaga hatinya untuk tetap mengasihi Allah. Di dalam Kejadian 41 ayat 15 berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Wow. Yusuf berjumpa dengan Firaun. Yusuf mendapat sanjungan daripada Firaun. Tetapi di sana Yusuf tetap memiliki sikap hati yang begitu rendah. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah, tetapi dia menyatakan, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan Firaun." Allah yang akan menyingkapkan, bukan aku. Aku ini hanya sebagai sarana. Aku ini hanya sebagai alat. Itulah sikap hati hamba. Hamba yang taat. Hamba yang tahu siapa tuannya dan siapa dirinya. Banyak sekarang hamba-hamba yang katanya hamba melayani Tuhan, tetapi menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ini banyak. Kenapa? Karena tidak mampu merespon kasih Allah dan tidak mampu untuk tetap menyatakan kasihnya kepada Allah. Itu kata kuncinya. Tidak mampu mengasihi Allah dengan segenap hati. Sekalipun Allah sudah mengasihi pribadinya dengan begitu luar biasa, mari kita respon kasih Allah dengan cara mengasihi Allah, tidak mencuri kemuliaan Allah. Melalui pernyataan itu, Yusuf sedang menolong Firaun untuk mengalami kuasa Allah. Karena dia berkata gini, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Ini apa artinya? Artinya Yusuf sedang berkata bahwa engkau Firaun akan mengalami kuasa Allah. Lah itu Ibu Bapak Saudara terkasih. Maka ketika kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38, maka berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata seorang raja, "Mungkinkah?" Raja pun menyatakan kemustahilan. Tetapi di mata raja sedang terjadi sesuatu yang ajaib. Maka dia katakan kepada pegawainya, "Mungkinkah?" Itu pernyataan raja yang menunjukkan ketidakmungkinan, tetapi ternyata hasilnya nyata. Itulah kuasa Allah yang sedang dinyatakan. Sehingga dia katakan, seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun tidak pernah mendengar tentang Allah, tetapi mengalami kuasa Allah dalam penyingkapan dan hikmat yang Yusuf lakukan dalam menerangkan arti mimpinya. Firaun sadar, oh, orang ini bukan orang sembarang. Orang ini memang orang tahanan, tetapi di dalam pribadi orang ini ada roh Allah. Puji syukur pada Tuhan. Dunia perlu melihat kasih Allah. Dunia perlu melihat kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan. Seperti mana Yusuf? Di dalam Kejadian
41:39 kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal, budi, dan bijaksana seperti engkau. Ini pernyataan Firaun. Kenapa Firaun dapat menyatakan sedemikian? Karena Firaun dapat mengalami kuasa Allah. Firaun dapat mengalami penyingkapan kuasa Allah. Sehingga dia memberikan penilaian kepada Yusuf. Tidak seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, saat ini ketika dunia menghadapi kesulitan yang amat sangat, diperlukan pribadi-pribadi yang penuh dengan roh Allah. Pribadi-pribadi yang berakal budi, pribadi-pribadi yang bijaksana dengan mengandalkan kasih Allah, dengan mengandalkan hikmat Allah. Sehingga kita semua tahu, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan dapat teratasi. Puji syukur pada Tuhan. Sekalipun dalam kelimpahan, di tengah kelimpahan, semua terkendali untuk menutup masa-masa kelaparan yang panjangnya selama 7 tahun. Ini perkara yang sangat sulit dan tidak bisa dibuat oleh orang tanpa pertolongan Tuhan. Disinilah kita bisa melihat, ibu bapak saudara kasih, apa yang dilakukan oleh Yusuf di dalam penyertaan Tuhan membuat Yusuf menjadi satu pribadi yang melakukan perbuatan-perbuatan besar bersama dengan Allah dan tetap dengan mengandalkan Allah. Bagian yang terakhir kita juga akan melihat bahwa Yusuf pun mampu mengampuni saudara-saudaranya. Jadi kita melihat secara jenjang pekerjaan, jenjang jabatan, bekerja sebagai budak, mulai dari budak di Mesir, sebagai pekerja di Mesir, Yusuf berhasil. Dari budak terus dipromosikan sampai menjadi penguasa di Mesir. Itu satu sisi keberhasilan. Tetapi juga di sisi lain, di dalam keluarga pun Yusuf berhasil. Ya, di dalam Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi Firaun. Mengapa Yusuf menangis? Mengapa dia tidak dapat lagi menahan hatinya? Ibu bapak saudara terkasih, Yusuf tidak dapat menahan hatinya karena kasihnya kepada saudaranya. Bukan karena benci, bukan karena kecewa pengalaman masa lalunya. Tetapi Yusuf membalas segala perbuatan jahat daripada saudaranya dengan cinta kasih. Yusuf menangis karena terharu dan kasih kepada saudara-saudaranya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah mendekat. Maka mendekatlah mereka dan katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Dalam keluarga pun mengalami pemulihan. Berhasil di dalam pekerjaan, berhasil di dalam keluarga. Itulah kekuatan kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan Yusuf. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Hamba-Mu berbicara tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus berbicara memberkati seluruh pendengar Maestro dimanapun berada. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung.
Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.